Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Cekgu Berbagi Ilmu. Video kali ini Cekgu akan membahas tentang materi IPS kelas 7, materi semester 2 di bab 4. Submateri yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Semoga materi ini bisa membantu anak-anak murid saya yang di SMP 4 Tempuna. Juga semoga bisa bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi di Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kalian belajar online ya, belajar secara daring. Semoga materi ini bisa menjadi salah satu referensi untuk belajar di rumah. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia. Jadi itu sudah dilampaui oleh manusia sebelumnya. Kalau kita kan sekarang sudah memasuki sudah meninggalkan masa praaksara dan memasuki zaman modern. Kita sudah mengenal tulisan. Masa praaksara ini sudah dilewati oleh kehidupan manusia pada zaman nenek moyang kita dulu. Ya, jadi masa praaksara ini adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra itu sendiri artinya sebelum, aksara itu berarti tulisan. Banyak kata yang mempunyai arti sama dengan praaksara. Ya, ada disebut juga prasejarah. Juga disebut juga dengan nirleka. Nirleka ini tentunya asing, bahasa ini jarang digunakan dalam perbincangan sehari-hari. Kalau prasejarah kan sering anak-anak berbicara tentang prasejarah. Kalau nirleka kan jarang, kalau kita tidak mempelajari sejarah itu sendiri ya. Nirleka itu berasal dari kata nir yang artinya tidak ada. Leka artinya tulisan. Jadi nirleka itu adalah masa di mana tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan berarti mereka itu belum mengenalnya gitu ya. Berarti ya belum ada tulisan. Sama dengan pra aksara. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan. Dalam mempelajari masa praaksara ini mungkin ada beberapa pertanyaan seperti ini. Yang pertama, kapan sih mulainya masa praaksara? Kok aku belum tahu ya? Nanti kita akan membahasnya agar kalian tahu. Kemudian kapan berakhirnya masa praaksara tersebut? Nanti juga akan kita bahas. Apakah setiap negara meninggalkan masa praaksara di waktu yang sama? Sama ndak ya negara Indonesia dengan Jepang? Sama ndak ya Indonesia dengan Amerika Serikat? Sama nggak ya antara Indonesia dengan Afrika? Nah, nanti kita akan mencari tahunya, kita akan membahasnya. Oke ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu akan kita jawab. Kapan sih mulainya masa praaksara? Terkadang kalau saya bertanya seperti itu di kelas bingung mereka. Ya, kalian bingung kan? Nah, jangan bingung ya. Kita akan mencari jawabannya sama-sama. Jawabannya mudah ya. Masa praaksara itu mulainya ya sejak manusia itu ada. Kapan sih manusia itu ada? Nah, nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas kapan manusia itu mulai ada. Oke. Jadi awal dari keberadaan manusia itu merupakan titik awal dimulainya masa praaksara. Awal manusia itu ada, mereka itu belum langsung mengenal tulisan. Itulah mulainya masa praaksara. Paham belum anak-anak? Ya? Paham belum kalian? Kalau belum paham, akan Bapak ulangi sekali lagi.
manusia ada pertama kali, ya, mereka belum mengenal tulisan. Dari situlah dimulainya masa praaksara itu. Bukan seperti kalian sekarang sudah mengenal tulisan, berarti kalian sudah melewati masa praaksara. Orang sebelum kalian, nenek moyang kita, nenek moyang kalian dan nenek moyang bapak itu sama-sama dulu belum mengenal tulisan. Itulah awal dari masa praaksara. Gitu. Oke, yang pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Lalu kapan berakhirnya masa praaksara, Pak? Oh, gampang masalah berakhirnya masa praaksara, ya. Waktu berakhirnya masa praaksara itu ya setelah manusia mengenal tulisan, ya. Ada orang yang sudah mengenal tulisan, berarti di wilayah itu sudah melewati masa praaksara. Mereka sudah mengenal tulisan, berarti mereka sudah bisa membukukan, mencatatkan, menuliskan sejarah mereka. Dari disitulah berarti sudah ditinggalkannya masa praaksara atau masa prasejarah. Sudah masuk, mereka sudah bisa menulis tentang sejarah mereka. Masa prasejarah itu sudah hilang. Loh, Pak, kenapa kok tulisan itu menjadi tonggak yang memisahkan antara masa praaksara dan masa modern atau masa sejarah? Nah, jawabannya ya karena tulisan itu merupakan hasil kebudayaan, ya, di mana tulisan itu berfungsi untuk berkomunikasi, untuk membaca sesuatu, termasuk kehidupan zaman orang dahulu, sehingga tulisan itu merupakan alat untuk mengetahui peradaban. Mereka yang sudah mengenal tulisan dianggap peradaban mereka sudah maju, kan begitu ya. Nah, nanti dari situ nanti akan mulai kita ketahui kemajuan dari peradaban mereka. Itu tentang berakhirnya masa praaksara. Jadi berakhirnya masa praaksara itu setelah manusia mengenal tulisan, setelah mereka bisa berkomunikasi melalui tulisan tersebut, ya, itu masa berakhirnya masa praaksara. Oke, kemudian apakah setiap negara itu meninggalkan masa praaksara di waktu yang sama? Tentu jawabannya tidak. Jangankan setiap negara, di wilayah yang sama, di negara yang sama, tentunya mereka meninggalkan masa praaksara di waktu yang berbeda. Bisa jadi seperti itu. Contoh misalkan di wilayah kita di sini, misalkan di Papua, ada orang-orang yang tinggalnya masih di wilayah pedalaman. Mereka belum mengenal tulisan. Loh Pak, kok benarkah seperti itu? Nyatanya apa? Nyatanya banyak orang dikirim ke sana untuk mengajari mereka menulis dan membaca. Berarti kan mereka memang belum mengenal tulisan. Di beberapa wilayah di Kalimantan yang sangat jauh, sulit dijangkau, di situ juga ada yang belum mengenal tulisan. Artinya apa? Di satu negara saja mereka mengenal tulisannya berbeda waktunya, apalagi negara, kan begitu ya. Nah, negara yang satu dengan negara yang lain meninggalkan masa praaksara di waktu yang berbeda-beda. Beberapa negara sudah terlebih dahulu, sebelum Masehi sudah meninggalkan masa praaksara, ya. Nah, itu bangsa Mesir telah meninggalkan masa praaksara sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesopotamia, mereka juga sudah meninggalkan zaman praaksara lebih dari Indonesia, ya. Mereka itu terkenal memiliki kebudayaan yang tinggi, bangsa Mesir maupun bangsa Mesopotamia.
Duh Pak, lalu Indonesia bagaimana Pak? Indonesia juga sudah meninggalkan masa praaksara sejak abad kelima Masehi. Tahu nggak abad kelima Masehi kapan dimulainya? Ya berarti abad kelima Masehi itu adalah mulai tahun dari 401 sampai tahun 500. Itu berarti abad ke 5. Indonesia meninggalkan di situ, meninggalkan masa praaksara sejak abad itu. Ya. Itu dimulai dari ditemukannya prasasti Yupa yang ada di Kerajaan Kutai. Itu ditemukan di daerah Kalimantan Timur. Dari situ Indonesia telah dianggap meninggalkan masa praaksara. Walaupun belum semuanya mengenal tulisan, tetapi karena itu berada di wilayah Indonesia, maka wilayah Indonesia dianggap telah meninggalkan masa praaksara. Sampai sini paham ya? Kalau tidak paham nanti silahkan boleh berkomunikasi di kolom komentar, atau bagi anak murid Bapak yang di SMP 4 Tempuna yang belum paham ketika bertemu Bapak, silahkan bertanya langsung ke Bapak, boleh. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara itu mulai dari abad kelima Masehi. Nah, tadi ya, terbukti dari penemuan peninggalan kerajaan Kutai, yaitu prasasti Yupa di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kehidupan masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan manusia yang hidup pada waktu itu, yaitu bisa berupa artefak dan fosil. Oke, sekarang kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Kita akan mempelajari pembabakan atau periodisasi zaman di muka bumi terlebih dahulu, ya. Dengan begitu nanti kita akan bisa mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya. Jadi kita mempelajari dulu tempatnya, baru nanti kita akan mempelajari kisah dari manusianya, kan begitu ya, kisah dari makhluk yang mendiami bumi tersebut. Oke. Periodisasi yang akan kita bahas nanti ada 3. Yang pertama adalah periodisasi secara geologis, yang kedua nanti periodisasi secara arkeologis, dan yang ketiga nanti periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Dari kesemuanya nanti akan kita bahas singkat, ya, padat, dan semoga bisa jelas dan bisa kalian pahami dengan baik. Oke ya, karena keterbatasan waktu kita juga ya. Ini sudah di bulan 5, sementara awal bulan 6 ini kita harus sudah tes kenaikan kelas, ulangan akhir sekolah, ulangan akhir semester. Jadi ya mau tak mau harus kita kejar. Oke. Kita mulai dari yang pertama, periodisasi secara geologis. Sejarah perkembangan bumi secara geologis ini terbagi menjadi 4 periode ya. Disinilah nanti kita akan tahu kapan manusia pertama kali hidup, ya, kapan manusia nanti pertama kali memulai masa praaksaranya, gitu. Ya, yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. 2.500 juta tahun. Kapan itu ya, kita tidak mungkin tahu, padahal hidup kita aja paling tidak lebih dari 100 tahun. Sementara zaman ini 2.500 juta tahun. Itu sudah nenek moyang kita yang keberapa kita sampai tidak tahu, gitu ya. Oke. Pada zaman Arkaikum ini kulit bumi masih panas. Ini belum ada kehidupan. Tidak mungkin manusia bisa hidup di bumi yang masih panas. Oke, yang kedua, ini zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. 340 juta tahun.
pada zaman ini sudah muncul tanda kehidupan, baru tanda kehidupan ya. Nah, contohnya adalah hidupnya berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Jadi ikan dan manusia ini lebih dulu hidup ikan, amfibi, reptil itu mereka hidup lebih dulu daripada kita ya. Nenek moyang kita pun kalah usianya dengan mereka ya. Karena nenek moyang kita hidup makan ikan, ikan itu sudah hidup duluan. Kalau manusia hidup dulu, ikan baru ada, nanti beda cerita, mereka belum bisa memakan ikan begitu ya. Oke. Kemudian zaman yang ketiga itu zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini binatang mencapai bentuk tubuh yang besar. Contohnya dinosaurus. Zaman ini juga disebut zaman reptil karena binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Oke, yang terakhir dari pembabakan atau periodisasi secara geologis adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Itu sama ya. Neo itu artinya baru, Keno juga artinya baru. Oke. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier. Pada zaman tersier ini reptil mulai punah. Yang zaman sebelumnya kan banyak reptil, banyak hewan besar, ini reptil mulai punah. Bumi dikuasai oleh hewan besar yang menyusui, mamalia besar yang menyusui ya. Mamalia kan memang hewan yang menyusui ya. Contohnya adalah gajah purba, bahasa latinnya Mammuthus. Mereka hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Mereka tinggal di wilayah yang dingin, di daerah bersalju. Oke, zaman yang kedua adalah zaman kuartier. Zaman kuartier ini berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan kehidupan manusia pertama kali di bumi ya. Jadi zaman kuartier ini adalah awal mula kehidupan manusia di bumi. Dari sinilah yang menjadi titik awal dimulainya masa praaksara sampai dengan mereka itu mengenal tulisan. Nah, entah di mana saja mulai mengenal tulisan berarti mereka sudah mulai meninggalkan masa praaksara dan waktunya berbeda-beda. Seperti halnya di Indonesia baru pada abad kelima mengenal tulisan. Sementara di Mesir dan Mesopotamia tadi sebelum Masehi, berarti selisihnya sekitar hampir 3000 tahun lebih ya. 3000 tahun lebih, 3500 tahun perbedaan Indonesia dan Mesir dalam hal meninggalkan masa praaksara. Kita menuju periodisasi yang berikutnya, periodisasi secara arkeologis ya. Periodisasi ini berdasarkan atas hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara ya. Selanjutnya masa praaksara nanti akan kita bahas ya. Nah, nanti akan kita bagi menjadi dua ya, dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita mulai dari zaman batu dulu. Ya. Zaman batu ini adalah zaman ketika sebagian besar peralatan yang digunakan manusia berasal dari batu. Zaman batu akan kita bahas menjadi 4. Yang pertama adalah Paleolitikum, yang kedua nanti ada Mesolitikum, yang ketiga ada Neolitikum, yang keempat ada Megalitikum. Oke ya, kita bahas dari yang pertama dulu, dari Paleolitikum. Paleolitikum ini berasal dari kata paleo. Paleo itu artinya tua ya. Jadi kalau bisa jangan menamakan anak itu dengan kata paleo gitu ya. Kalau Leo saja mungkin banyak ditemukan, kalau paleo itu nanti masa menamakan anak menjadi artinya tua, jangan ya. Nah, dinamakan muda gitu malah boleh. Litos itu artinya batu. Jadi Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Ya. Hasil kebudayaannya apa, Pak? Nah,
hasil kebudayaan Paleolitikum ini banyak ditemukan di Pacitan dan Ngandong, itu daerah Jawa Timur ya. Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan ini mungkin bingung, oh nama Pacitan itu apa ya, Ngandong itu apa ya? Itu nama tempat, itu nama salah satu tempat di wilayah Jawa Timur. Pacitan itu adalah wilayah nama kabupaten gitu ya. Ngandong itu nama wilayah. Kehidupan manusia pada masa Paleolitikum ini masih sangat sederhana, hidupnya masih berpindah-pindah. Karena apa? Karena mereka peralatannya juga masih sederhana. Dengan peralatan itu mereka tidak bisa hidup di satu tempat. Kenapa? Karena peralatan itu tidak bisa untuk menghasilkan makanan, begitu ya. Peralatan itu hanya bisa untuk mencari. Mereka hanya hidup mengumpulkan makanan. Kalau di wilayah itu makanannya habis ya pindah gitu ya, belum seperti yang sekarang ya, kita bisa menciptakan makanan, kita bisa mengolah lahan pertanian, kita menghasilkan makanan di situ, tidak perlu pindah. Justru pindah kita nanti belum tentu mendapatkan makanan, kan begitu. Kita sekarang ini sudah jauh berbeda dengan zaman masa praaksara. Oke, yang kedua zaman Mesolitikum. Meso itu artinya tengah ya. Nah, litos ya, oke ya, ini kata ini bukan lihos, artinya litos yang benar ya. Litos artinya batu. Mesolitikum itu artinya zaman batu tengah. Kebudayaan yang menjadi ciri zaman Mesolitikum adalah Kyoken Modinger dan Abrisausros. Ini tulisannya Kejoken, kita bacanya Kyoken Modinger. Oke ya. Akan kita bahas satu persatu Kyoken Modinger dan Abrisausros. Kita mulai dulu dari Kyoken Modinger. Kyoken Modinger itu adalah sampah dapur yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Artinya sampah tersebut sudah mengeras. Nah, menggunung itu karena memang mereka tinggalnya kan di tempat yang tinggi ya. Mereka mencari aman dari hewan buas ataupun dari cuaca, sehingga mereka mencari tempat yang tinggi, yang jauh dari jangkauan bahaya, sehingga mereka ketika mencari makanan dibawalah ke tempat tersebut dan sampahnya dibuang di bawah lokasi tersebut, tentunya dekat dari tempat tinggal mereka, sehingga lama-kelamaan sampah itu menggunung menjadi tinggi ya dan mengeras. Itulah yang disebut Kyoken Modinger. Itulah sedikit gambaran kehidupan mereka ya. Walaupun Bapak ini tidak hidup bersama mereka, tapi kan Bapak mempelajari, jadi bisa menerangkan kepada kalian. Tentunya kalian juga bisa menerangkan kepada yang lain setelah tahu dari video ini gitu ya. Sampah dapur itu berasal dari kulit kerang dan siput. Mereka mencari kerang dan siput dibawa ke, bisa dikatakan rumah mereka pada masa itu ya. Jadi dibawa ke sana, diolah, dimakan, sampahnya dibuang. Nah, sampahnya itu nanti yang akan membentuk Kyoken Modinger. Di mana Pak bisa kita temukan Kyoken Modinger itu? Kita bisa menjelaskannya, kita bisa menuliskannya. Tentu ada buktinya, kan begitu ya. Buktinya banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Bagi kalian yang di wilayah pantai timur Sumatera tentunya sudah bisa menyaksikan langsung ke sana. Kemudian bagi kalian yang berada di Kalimantan, Jawa dan sebagainya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir loh. Kalian bagaimana bisa mengetahuinya? Ya bisa saja. Kalian kan sekarang sudah ada internet. Walaupun di Kalimantan ini masih banyak wilayah yang belum bisa mengakses sinyal, tapi sekarang sudah banyak tempat-tempat yang sudah menyediakan sinyal ya. Nah, di wifi yang terdekat kalian bisa membukanya. Kalian bisa melihat bagaimana sih gambar Kyoken Modinger. Nah, nanti Mbah Google akan memberikan gambarnya kepada kalian biar kalian benar-benar tahu ya.
Di pantai timur Sumatera yang terdapat Kyogen Modinger tadi itu di wilayah antara Langsa dan Medan. Oke, kita akan lanjutkan ke Abruzos. Oke. Abruzos itu artinya adalah gua-gua, gua ya, yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada masa itu, yang dimana gua tersebut berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca ya, baik panas maupun hujan, serta berlindung dari binatang buas gitu ya. Jadi mereka ini dulunya kan tidak punya rumah seperti kita. Mereka itu ya dari satu tempat ke tempat lain. Perlindungan mereka apa? Ya hanya masuk-masuk ke tempat yang sudah disediakan oleh alam, disediakan oleh Tuhan begitu ya. Nah, itu berupa gua. Di dalam gua tersebut mereka beristirahat, bersembunyi dari cuaca hujan maupun panas, dan mereka juga berlindung dari binatang buas. Ketika sudah merasa aman atau di pagi hari, mereka akan keluar mencari makan dan mengumpulkannya dan nanti kembali ke gua tersebut. Nah, itu kebudayaan Abruzos ya. Ini merupakan hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum atau zaman batu pertengahan. Abruzos ini banyak ditemukan di Besuki, ini di daerah Jawa Timur, maupun di daerah Sulawesi Selatan juga banyak ditemukan Abruzos ini. Oke. Ketika kita membicarakan Mesolitikum, zaman batu tengah, berarti kan kita juga harus membahas peralatannya yang dipakai oleh manusia purba pada masa itu. Apa saja sih yang dipakai? Nah, alat-alat yang ditemukan pada zaman batu pertengahan ini antara lain ujung panah dari batu. Jadi mereka ini pandai untuk memanah ya. Panah ini tentu untuk memanah hewan buruan ya, hewan buruan. Ada flakes, ada pebble atau kapak Sumatera. Loh, kok kapak Sumatera? Ya, karena wilayah penemuannya di Sumatera tadi, di antara Langsa dan Medan tadi ya. Jadi disebut kapak Sumatera. Kemudian alat-alat lain dari tulang dan tanduk rusa yang masih sederhana dan kurang ibaratnya kurang tajam ya, karena memang teknologinya belum sampai ke titik yang tinggi, masih sederhana. Oke, itu penjelasan untuk zaman Mesolitikum. Kita akan mencoba membahas selanjutnya di zaman Neolitikum. Zaman batu yang ketiga adalah Neolitikum. Ya. Neo itu berarti baru, ya, sudah tahu ya. Litos itu batu, artinya Neolitikum ini adalah zaman batu baru. Pada zaman ini manusia sudah mulai menetap dan bercocok tanam, meskipun bercocok tanamnya masih sederhana. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Ini yang sangat terkenal dari zaman Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak lonjong ya. Kapak persegi ini datangnya dari wilayah barat, dari Sumatera sana. Kemudian kapak lonjong ini masuk dari wilayah timur, dari wilayah Sulawesi. Contoh kapak persegi itu apa, Pak? Apakah memang kapaknya ini berbentuk persegi? Nah, tidak seperti itu ya. Contoh kapak persegi memang bentuknya persegi ya, tapi contohnya itu bukan seperti kapak di zaman sekarang ini ya. Maksudnya contohnya adalah cangkul. Ya. Ini cangkul yang berukuran besar, ini cangkul ini memang kapak yang berukuran besar. Fungsinya ya sama seperti cangkul zaman sekarang ya. Makanya kita bahasakan cangkul karena bentuknya seperti cangkul yang kita temui sekarang ini. Yang kecil itu tatah ya.
Tatah itu ya pahat ya. Tatah dan pahat itu sama. Jadi itu digunakan oleh manusia pada zaman Neolitikum atau pada zaman batu baru. Kemudian contoh kapak lonjong apa Pak? Nah, ini ada dua istilah, ada Walsenbell dan ada Kleinbell. Walsenbell ini adalah yang berukuran besar. Kapak lonjong yang Walsenbell ini yang berukuran besar. Kleinbell ini juga hampir sama seperti tatah itu yang berukuran kecil. Secara fungsi kapal lonjong dan kapal persegi ini sama. Walsenbell ini juga sama seperti halnya cangkul. Kleinbell ini fungsinya juga sama seperti tatah. Beda istilah, secara fungsi sama. Oke, kita lanjutkan ke zaman batu yang terakhir atau zaman yang keempat, Megalitikum. Megalitikum ini berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos artinya batu, sehingga sering disebut zaman batu besar. Zaman ini ditandai dengan pendirian bangunan dari batu-batu yang berukuran besar yang digunakan untuk pemujaan terhadap nenek moyang. Contoh bangunan megalitikum ada banyak, antara lain menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, ponden beronda maupun patung. Ya, nanti untuk istilah-istilah ini silahkan kalian cari gambarnya, kalian lihat, nanti kalian lihat di internet ya. Oh, gambar menhir itu apa? Ketikan cek menhir. Nah, nanti sudah banyak gambar yang muncul. Dolmen ya. Untuk penjelasannya akan Bapak berikan penjelasan. Oke, kita mulai dulu dari menhir. Menhir ini adalah bangunan berupa tugu yang berfungsi untuk pemujaan roh nenek moyang. Menhir ini bisa ditemukan di daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi fungsi bangunan ini adalah untuk memuja roh nenek moyang, karena masa praksara ini kan ada sistem kepercayaan yang disebut animisme gitu ya, memuja roh nenek moyang. Oke, yang kedua setelah menhir adalah dolmen. Dolmen itu adalah meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Bisa juga sebagai tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Ini bisa ditemukan di daerah Sumba Timur ya. Ini daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada kubur peti batu. Ya, ini adalah tempat untuk menyimpan mayat. Mereka yang sudah meninggal ya dikubur di sini, di kubur peti batu. Ini banyak ditemukan di daerah Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, ketika kalian nanti misalkan ada yang kuliah ke Jogja, nah, di sini nanti kalian sudah sangat dekat dengan daerah ini ya, Wonosari, bisa berkunjung ke sana. Banyak sekali kubur peti batu karena rata-rata di wilayah Jogja, di wilayah Solo, Klaten dan sekitarnya itu nanti banyak sekali ditemukan kubur peti batu. Kalian bisa mengunjungi wilayah-wilayah tersebut karena di sana pun banyak petilasan-petilasan yang menggunakan kubur peti batu. Oke, kita lanjutkan. Waruga. Waruga ini adalah peti kubur batu dalam ukuran yang kecil. Jadi kubur batu, peti batu ini kecil ya. Tidak seperti bangunan yang menhir tadi. Menhir kan besar, tinggi. Kalau waruga ini kecil. Ini banyak temukan di Sulawesi Tengah. Kemudian yang kelima ada sarkofagus. Sarkofagus ini hampir sama dengan kubur peti batu ya. Fungsinya sama. Nah, jadi kubur peti batu ini berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Ini banyak ditemukan di daerah Bali ya, karena memang kepercayaan di sana beda ya dengan kepercayaan yang ada di sini. Kalau
Yang di sini kan banyak yang dimasukkan ke dalam tanah, kalau mereka yang di Bali kan ada yang dimasukkan ke lesung, diberi tutup. Satu saat ketika mempunyai dana modal baru dibakar, ya, dalam acara ngaben, karena mereka kan menganut agama Hindu gitu ya. Jadi kebudayaannya berbeda, tidak masalah, yang penting kita saling menghargai antara satu kebudayaan dan kebudayaan yang lain. Oke, yang selanjutnya punden berunda. Dari namanya punden berunda, ini pasti nanti bangunannya bertingkat ya, berunda. Kalau dalam bahasa Jawa unda-undaan itu ya, artinya tingkat-tingkatan gitu ya. Punden berunda ini merupakan bangunan bertingkat sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Ini banyak ditemukan di daerah Jawa Timur. Ini karena kenapa kok di Jawa Timur? Karena pada masa kerajaan-kerajaan dulu, Jawa Timur menjadi salah satu lokasi di mana di sana ada banyak-banyak kerajaan yang berjaya. Nya adalah Majapahit. Nah, disitulah nanti kebudayaannya mulai berkembang tentang pemujaan terhadap roh nenek moyang, karena memang pada kerajaan-kerajaan tersebut menganut kebudayaan Hindu. Jadi pemujaan roh nenek moyang itu sangat kental, sangat banyak ditemui di masyarakat. Oke, yang terakhir adalah patung. Patung ini merupakan karya yang sederhana, berbentuk hewan maupun manusia, ya. Banyak ditemukan di berbagai wilayah. Kalau patung ini bisa ditemukan di hampir di semua tempat. Oke, itu periodisasi yang kedua, yaitu periodisasi secara arkeologis. Sekarang kita akan membahas periodisasi yang ketiga, yaitu sebelum itu kita bahas zaman logam dulu ya. Oke. Zaman logam ini di Indonesia hanya ada 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Tidak banyak ya yang kita jelaskan di sini. Kita hanya menuliskan contoh-contohnya saja, benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam. Itu antara lain kapak corong, nekara, bukan neraka ya, nekara, moko, dan cendrasa. Cendrasa ini menyerupai sepatu ya, menyerupai sepatu. Oke, kita bahas yang periodisasi yang selanjutnya. Periodisasi yang ketiga yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Oke. Periodisasi ini nanti akan kita bagi dalam 3 tahap ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan nanti kita bahas menjadi dalam 2 tahap. Yang kedua nanti masa bercocok tanam, yang ketiga nanti masa perundagian ya. Jadi ini tahap secara perkembangan kehidupan. Nanti dari satu tahap ke tahap yang lain akan mengalami perkembangan yang signifikan, dimana di sini nanti akan terlihat manusia ini semakin bertambah tahun semakin cerdas. Dan seperti yang kita temui sekarang ini, macam kita ini sudah tergolong manusia yang modern ya. Walaupun ya kita ada sebagian yang masih tinggal di wilayah-wilayah di kampung, di desa dengan teknologi yang sederhana, tapi ya bisa dikategorikan kita ini sudah jauh meninggalkan kebudayaan nenek moyang kita dulu. Bukan meninggalkan, cuman kita mengalami perkembangan, itu yang benar ya. Oke, kita mulai tahap yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini kita bagi menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan nanti yang kedua ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kita bahas dulu yang pertama, pada tingkat yang sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Paleo tua, litikum itu batu ya.
semasa dengan zaman batu tua. Artinya apa? Artinya pada zaman Paleolitikum tadi kan mereka hidupnya berpindah-pindah, belum bisa menghasilkan makanan sendiri karena peralatan yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Alat-alatnya itu belum bisa digunakan untuk menghasilkan makanan, ya. Jadi tingkat peradaban manusia pada saat itu bisa dikatakan masih rendah. Hidupnya mengembara, nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai pemburu binatang. Jadi dia mencari binatang ke sana, kejar ke sana. Oh, di mana sih ada rusa, di mana sih ada hewan buruan yang lain, mereka mencarinya gitu ya. Dan juga mereka menangkap ikan. Jadi kehidupan manusia manusia pada waktu itu berada di sekitar wilayah air, entah itu laut ataupun di sepanjang sungai. Mereka mencari ikan. Tidak hanya ikan saja ya, ada kerang, siput dan sebagainya. Oke, mereka di zaman ini mencari dan mengumpulkan ubi-ubian, buah-buahan dan daun-daunan. Banyak sekali sayur-sayur itu belum diketahui gitu ya. Jadi daun ini bisa ndak ya dimakan. Mereka baru mencoba-coba. Ketika satu daun bisa dimakan, ya itulah nanti mereka akan kumpulkan, akan mereka makan. Lama-kelamaan semakin banyak ditemukan ya. Seperti sekarang ini masih banyak daun-daunan yang bisa kita masak. Awalnya dulu mereka kan tidak tahu. Nah, apalagi yang mengambil langsung dari alam gitu ya. Yang kita tanam sih wajar ya, sudah banyak orang tahu, tapi yang mengambil dari alam di Kalimantan sini masih banyak juga bisa kita temukan daun-daunan yang bisa kita masak, kita jadikan sayur. Orang zaman praaksara dulu juga seperti itu. Mereka mengumpulkan daun-daunan, ubi-ubian, juga buah-buahan untuk hidup mereka. Di samping mereka nanti mengharapkan dari hasil buruan mereka. Kita menuju yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut. Oke, masa ini diperkirakan sama dengan zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah, di mana terkenal dari zaman Mesolitikum tadi adalah kebudayaan Kyoken-Modinger dan Abrysosros tadi ya. Oke, manusia mulai hidup menetap, tetapi tidak untuk waktu yang lama ya. Tergantung makanan juga ya, misalkan mereka tinggal di gua tadi atau yang sering kita sebut istilah Abrysosros tadi ya, tergantung di wilayah, di radius tempat berburu mereka di wilayah itu banyak tidak ditemukan makanan. Ketika makanan mereka habis ya mereka berpindah ya, karena mereka di wilayah tersebut baru mengenal bercocok tanam yang sederhana. Artinya apa? Berladang mereka pun masih ladang berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi ini walaupun hidup menetap tapi tidak selamanya tinggal di situ. Bukan seperti kita tinggal di kampung ini ya tinggal di kampung ini terus, kecuali kita bekerja di luar wilayah. Nah, beda. Kalau mereka dulu bukan berarti berpindah tempat itu pindah bekerja, tidak. Mereka itu berpindah memang untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Oke. Di zaman ini sudah mulai ada karya berupa lukisan ya, lukisan di dinding gua ataupun dinding karang. Entah itu nanti berupa jari-jari ya, jari-jari yang harusnya 5 digambarkan 4. Itu mempunyai filosofi yang berbeda. Misalkan jari-jari yang harusnya 5 digambarkan 4 ataupun jari-jarinya 3 ya. Itu berarti menggambarkan bahwa ada anggota mereka yang meninggal, atau dianggaplah keluarga mereka ada yang hilang, kah diterkam hewan buas, atau memang mati sakit karena cuaca dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara mereka untuk menjelaskan atau untuk mengungkapkan itu. Ataupun gambar-gambar di dinding itu adalah sebagai media bagi mereka
untuk menyembah nenek moyang mereka kah, atau untuk beribadah lah kalau istilah kita sekarang ini. Jadi gitu ya. Itu ada filosofinya masing-masing setiap gambar itu. Oke, kita masuk ke periodisasi ini yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Ini sudah beberapa tingkat ya, sudah jauh perkembangannya ya. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum, zaman batu baru, sehingga mereka tadi sudah mempunyai peralatan yang bisa untuk bercocok tanam. Di masa Neolitikum tadi kan sudah ditemukan kapak persegi dan kapak lonjong, di mana fungsi dari kapak persegi tadi ada yang berfungsi sebagai cangkul, artinya alat tersebut sudah bisa digunakan untuk bercocok tanam, untuk bersawah kan begitu ya. Jadi mereka tidak perlu lagi menebang hutan, kemudian nanti kalau sudah tidak subur berpindah lagi, sudah meninggalkan zaman yang seperti itu. Mereka sudah bercocok tanam menggunakan sawah, cangkul. Yang kurang subur nanti diberikan pupuk dan sebagainya, mereka baru meraciknya sendiri begitu ya. Jadi manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi mereka tidak perlu berpindah tempat. Nah gitu. Manusia sudah mulai mengembangbiakkan binatang ternak, entah ayam, kah sapi, kah kambing, nah, pada waktu itu ya. Jadi memang ini sudah mulai beradab lah, sudah tidak berpindah tempat lagi gitu. Kemudian manusia sudah hidup menetap. Kenapa menetap? Karena mereka sudah bisa menyediakan makanan, atau persediaan mereka sudah tercukupi, tidak perlu pindah ke sana kemari karena mereka sudah berhasil bercocok tanam. Makanannya sudah ada, walaupun mereka tetap masih berburu sebagai tambahan mereka masih tetap mengumpulkan makanan di wilayah-wilayah itu, tetapi mereka akan kembali ke tempat mereka atau ke rumah mereka, karena kebudayaan pada waktu itu ya sudah ada kelompok-kelompok, sudah ada pemimpin sukunya, kemudian mereka juga sudah mengenal sistem gotong royong, jadi mereka sudah hidup di perkampungan seperti kita sekarang ini. Itu masa yang kedua, masa bercocok tanam. Kita lanjut masuk ke masa perundagian ya. Masa perundagian ya, istilah perundagian ini berasal dari bahasa Bali. Kata dasarnya undagi. Artinya apa? Artinya undagi itu adalah sekelompok orang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan, atau sampan, tergantung kondisi geografis mereka ya. Kalau mereka tinggal jauh dari laut, jauh dari sungai, ya mungkin mereka tidak bisa membuat sampan. Kalau mereka tinggal di sepanjang jalur sungai, tentu sebagai alat transportasinya mereka memerlukan sampan, sehingga mereka mempunyai tuntutan untuk bisa membuat alat tersebut. Mereka membuat sampan untuk berbelanja, untuk mencari makan. Karena jalur sungai yang panjang ataupun yang sungai tersebut dalam, sehingga mereka harus mempunyai sampan untuk menjangkau wilayah tertentu, misalkan mau ke seberang, karena makanannya ada di seberang sana. Misalkan di sana ditemukan banyak pohon buah-buahan, ataupun di sana banyak ditemukan ubi-ubian ya, untuk mencapai ke sana bagaimana ya, menggunakan sampan, walaupun hanya ada di seberang sungai, tetapi kalau tidak memakai alat tersebut tidak bisa mencapai ke sana ya, mau tak mau memakai sampan. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang di daerah perbukitan,
tentu mereka mempunyai keterampilan jenis tertentu. Mereka menghasilkan gerabah. Karena apa? Karena tanah mereka cocok untuk membuat gerabah, dan gerabah tersebut bisa dijual ke wilayah yang lain. Nah, gitu. Itu masa perundagian. Masa ini merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Masa ini semasa dengan zaman perunggu atau sudah memasuki zaman logam. Teknologi pembuatan alat-alat kehidupan atau perkakas rumah tangga sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Masih kita bisa ingat tadi untuk pembahasan yang di logam tadi ada berbagai macam seperti nekara, ya, candrasa, moko, itu beberapa peralatan yang terbuat dari logam, khususnya perunggu. Kemudian nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Ada beberapa nilai budaya ya yang bisa kita teladani, yang nanti mungkin kita lestarikan, yang cocok kita pakai begitu ya. Jadi nilai-nilai budaya tersebut akan kita bahas juga di sini, oke ya. Yang pertama adalah nilai religius. Ya, nilai religius. Religius ini terkait masalah kepercayaan ya. Pada masa praaksara dulu nenek moyang kita sudah mengenal dua sistem kepercayaan ya. Ada aliran animisme dan dinamisme. Animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh-roh halus. Contohnya apa? Contohnya mereka mempercayai pohon besar dan rindang di sekitar rumah mereka itu ditempati roh-roh halus, sehingga mereka selalu memuja pohon tersebut. Kenapa mereka memujanya? Karena mereka mempunyai tujuan agar roh-roh tersebut tidak mengganggu mereka. Roh-roh tersebut adalah dianggap itu nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua, dinamisme. Dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib ya. Contohnya, mereka selalu menyucikan dan mensakralkan ya keris, karena mereka percaya keris mempunyai kekuatan sehingga mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Mereka misalkan menganggap tombak ya, kemudian menganggap mandau mempunyai kekuatan gaib ya, sehingga peralatan-peralatan tersebut memang mereka simpan dengan baik ya. Mereka selalu membersihkannya, mereka memandikannya, karena dianggap memiliki kekuatan gaib ya. Aliran kepercayaan yang seperti itu adalah aliran dinamisme, mempercayai bahwa suatu benda dianggap memiliki kekuatan gaib. Itu nilai religius pada masa praaksara ya. Jadi kita yang sekarang ini sudah sedikit bergeser dari kebudayaan pada masa praaksara dulu. Kita yang sekarang ini sudah beribadah sesuai dengan agama ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia yang sekarang ini ya. Kalau dulu adanya memang kepercayaan karena mereka belum tahu agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam ataupun Konghucu ya. Jadi mereka menyembah ya apa yang ada di sekitar lingkungan mereka pada masa praaksara dulu. Oke. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Masyarakat praaksara selalu bergotong royong untuk kepentingan bersama. Misalnya membuat rumah, membuka ladang, dan lain-lain. Sampai sekarang untuk membuat rumah ini masih banyak yang
bergotong royong ya. Di beberapa tempat masih menerapkan atau masih melaksanakan sistem gotong royong, khususnya di kampung-kampung ya. Kalau di kota besar memang jarang. Karena apa? Karena di kota besar itu memang mereka tinggal untuk bekerja, hidup mereka sudah eh, urusannya sudah masing-masing, punya kerjaan sendiri. Bahkan satu rumah dengan rumah yang lain mereka berdampingan pun jarang bertemu. Karena apa? Jam kerjanya mungkin sama, pagi sampai sore. Sementara mereka pulang di waktu yang berbeda. Dah pulang, masuk ke rumah masing-masing, istirahat di rumah, besok untuk melakukan aktivitas lagi. Mereka libur hanya di hari tertentu, mungkin hari Sabtu kah, hari Minggu. Nah, ataupun di hari-hari tertentu pun masih ada lembur dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga memang hanya waktu-waktu tertentu yang mereka itu bisa bertemu, mungkin di waktu libur nasional, mungkin di libur Natal, libur Lebaran, mereka baru bisa bertemu, berkumpul, saling menyapa, saling ibaratnya main ke rumahnya, walaupun itu hanya di samping rumah. Berbeda halnya dengan di kampung, mereka sering bersosialisasi, sering bertemu, gotong royong masih dijalankan ya. Ada tetangga yang punya gawai datang membantu. Begitu juga yang lain, karena mereka sudah dibantu, mereka punya tanggungan untuk membantu balik, kan begitu ya. Jadi sistem gotong royong ini adalah sistem peninggalan nenek moyang kita yang sebenarnya memang harus kita jaga dan lestarikan sampai sekarang. Kemudian ada nilai musyawarah. Jadi pada masyarakat praaksara dulu mereka sudah memiliki ketua adat atau istilahnya sesepuh untuk mengatur serta menyelesaikan masalah yang terjadi. Misalkan ada perselisihan antara kepala keluarga yang satu dengan kepala keluarga yang lain. Mereka berebut lahan untuk berladang, ataupun mereka ada masalah tentang hasil buruan dan sebagainya, itu nanti akan diselesaikan oleh ketua adat. Jadi apapun yang diputuskan oleh ketua adat itulah nanti yang akan mereka pakai begitu. Atau mungkin ada masalah suami istri, nah itu nanti akan diselesaikan oleh ketua adat. Oh ini nanti hukum adatnya seperti ini, mereka harus membayar adat seperti ini, misalkan siapa yang bersalah nanti mereka akan didenda dan sebagainya. Itu nilai musyawarah, dan nilai musyawarah ini juga harusnya masih dilestarikan untuk kita yang sekarang ini. Oke, itu ya. Kemudian ada yang lain yaitu nilai keadilan ya. Masyarakat praaksara telah menanamkan nilai keadilan, itu terlihat dari pembagian tugas antara kaum laki-laki dan perempuan. Tugas ini dibagi secara adil sesuai kemampuannya. Membuka lahan untuk berladang itu ya tugasnya laki-laki yang lebih kuat. Perempuan di rumah menjaga anaknya juga untuk mengumpulkan makanan yang ada di sekitarnya. Itu tugas perempuan. Jadi pembagian tugasnya adil. Berarti di sini ada nilai-nilai budaya, yaitu nilai keadilan yang sudah diterapkan pada masa praaksara dulu. Kemudian tradisi bercocok tanam ya, masyarakat praaksara telah mengenal sistem bercocok tanam itu sejak dulu. Hal ini dibuktikan dari penemuan-penemuan alat-alat pertanian seperti beliung persegi atau cangkul dan alat-alat lainnya. Itu bukti bahwa mereka dulunya mempunyai tradisi bercocok tanam. Kemudian tradisi yang terakhir atau nilai budaya yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran ya. Ada lagunya ini ya, nenek moyangku seorang pelaut. Itu menggambarkan bahwa apa? Bahwa kita itu meneruskan budaya mereka, tradisi nenek moyang kita, tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal sistem pelayaran. Nah, lagu tersebut tadi menggambarkan bahwa kita dulunya itu seorang nenek moyang kita seorang pelaut. Mereka berlayar dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur sungai maupun
lautan ya. Jadi, dengan perahu yang banyak dikenal atau yang terkenal dengan istilah perahu bercadik, yaitu perahu yang sebelah kanan dan kirinya diberi bambu dan kayu agar tidak mudah oleng. Oke, kemudian nenek moyang bangsa Indonesia ya, kita bahas sekali. Menurut Paul dan Fritz Sarasin atau Sarasin bersaudara, penduduk asli Indonesia itu adalah suku bangsa Veda, yaitu suatu ras yang berkulit hitam dan bertubuh kecil. Mereka tinggal di pedalaman dan pesisir pantai. Mereka menyebar ke daerah timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Flores sampai di kepulauan Melanesia. Oke. Nenek moyang bangsa Indonesia ini ada juga yang dari ras lain, ya. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Detro Melayu. Mereka tiba di Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan ya. Gelombang yang pertama itu Proto Melayu atau Melayu tua. Mereka bermigrasi dari wilayah Cina Selatan atau Yunan. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto Melayu ini adalah suku Mentawai, suku Dayak ya di Kalimantan. Di tempat saya bekerja ini ya di daerah Kalimantan Barat juga ada suku Dayaknya. Suku Toraja juga merupakan keturunan dari ras Proto Melayu. Mereka ini membawa peralatan dari batu, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Gelombang kedatangan yang kedua adalah ras Detro Melayu atau Melayu muda. Deutro itu artinya muda ya. Ini berasal dari Indochina bagian utara. Indochina itu adalah negara-negara Asia Tenggara ya yang tergabung menjadi satu daratan. Ada Filipina, ada Vietnam, ada Kamboja, kemudian Laos, kemudian Thailand ya. Itu negara Indochina ya. Mereka di sini adalah ras Detro Melayu ini membawa peralatan yang terbuat dari logam, sehingga kebudayaan dan peradaban mereka tentu lebih maju karena peralatan mereka lebih modern ya. Suku bangsa Indonesia yang termasuk ras Detro Melayu ini antara lain suku Melayu ya. Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Ini termasuk ras Detro Melayu atau Melayu muda. Oke, untuk video kali ini sudah cukup ya. Itu tadi pembahasan tentang submateri tentang masa praaksara. Semoga bisa memberikan manfaat. Semoga paham apa yang saya jelaskan melalui video ini. Semoga bisa dijadikan media untuk belajar kalian. Pada video berikutnya akan saya bahas tentang kebudayaan Hindu-Buddha ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi Hindu-Buddha di Indonesia, kita nanti akan mempelajari tentang peninggalan-peninggalan budayaan Hindu-Buddha, juga akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke. Terima kasih sudah menonton. Mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di like juga, silahkan di komen, boleh request materi, silahkan request, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Cikgu Berbagi Ilmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.